Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sinyalnya ikut warahmatullahi weekend. wabarakatuh. Agak susah nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. kakak-kakak semuanya. Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Sudah masih membersamai ya pada siang hari ini. Kita kembali hari ini pada tatap maya yang ke-13 ya, masih semangat ya kakak-kakak. Masih semangat ya kakak-kakak? Masih Kak. Masih ya. Oke, baik. Masih Kak, alhamdulillah Kak, semangat Kak. Alhamdulillah. Makin semangat nih. Apalagi sudah cair ya Kak. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, mungkin ini adalah persiapan untuk aksi nyata ya. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa hadir seutuhnya karena ada hal-hal penting yang harus kita sampaikan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Kak Ismik pimpin untuk doanya Kak. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismik sudah membantu untuk bikin doa. Baik kakak-kakak semuanya, saya akan buka slide-nya. Bentar. Oke, sudah terlihat ya kakak-kakak semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan aksi nyata ya kakak-kakak. Kita sudah selesai di penghujung 2.6 ya. Tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Salam bahagia untuk kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ya, silahkan kakak-kakak fokus, ya, fokus selama 2 menit, ya. Fokus, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan di diri kita masing-masing. Silakan kakak-kakak hembuskan nafas yang dalam. Oke, keluarkan perlahan. Jangan keluarnya ke bawah ya Kak ya. Keluarnya perlahan saja. Oke.
Ya, kalau kita keluarkan ini ke bawah, takut yang di sebelah nanti pingsan, ya Kak ya. Kalau kita ulangi, ya, tarik nafasnya dalam-dalam, lepaskan secara perlahan. Ya, fokus kita pada hari ini, kita hadir di tatap maya ini dengan harapan kita ingin mendapatkan hal yang baru, hal yang positif untuk diri kita sendiri, untuk peserta didik kita, dan mungkin untuk teman-teman atau rekan sejawat yang mungkin nanti bisa kita bagikan ilmu atau praktik baiknya di tempat kita mengajar. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Sudah fokus ya? Oke. Ya, kesepakatan bersama seperti biasa, harapkan tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, ya, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand jika ingin bertanya. Oke, baik semuanya, ya. Jadi tetap menyalakan kameranya. Oke, baik kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama yaitu merefleksikan ya, koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan untuk aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan nanti. Oke, agenda kita pada sesi ini yaitu yang pertama refleksi koneksi antar materi itu selama 30 menit. Setelah itu penjelasan tugas aksi nyata, ya, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah itu nanti penilaian dan lini masa. Itu selama 20 menit. Yang ketiga nanti ada dialog atau diskusi dan tanya jawab itu selama 7 menit. Dan yang keempat itu ada penutup, ya, itu selama 3 menit. Baik, untuk agenda kita yang pertama yaitu tentang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ya. Di paket modul 1 kemarin ya kita sudah menjalaninya bersama ya kakak-kakak semua kan? Ya, itu ada di paket modul 1 itu ada berapa modul yang kita bahas? Mulai dari modul 1.1 sampai berapa Kak? 1.6 kalau tak salah Kak. Ya, sampai 1.6 ya kakak-kakak. Nah, berarti yang lain mungkin lupa ya Kak ya. Ya, jadi ada 1.1 sampai 1.6 ya. Di mana di sana kita membahas keterampilan mengajar PJOK ya Kak di modul 1. Baik, kita refleksi sejenak ya, kita flashback ke belakang ya. Itu sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Oke, kita ini ya, kita saling diskusi saja ya, karena hari ini memang kita berdiskusi ya untuk seberapa paham ya materi yang sudah tersampaikan dengan kakak-kakak semuanya terkait modul 1 dan modul 2 ya. Oke, yang bisa memberikan refleksi terkait ini boleh silakan Kak.
Oke Kak, silakan. Halo, ngantuk Kak. Oke, bagaimana pemahaman Kakak di modul 1.1 sampai 1.6 itu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Ayo. Nggak apa-apa, kita sharing saja di sini. Akan menjadi suatu pengetahuan ya terkait apa ya mungkin yang sudah dilakukan dengan teman-teman di sini dan mungkin bisa menjadi acuan untuk kita gitu. Oh iya ya, mungkin saya belum mencoba itu. Jadi dengan adanya kita saling sharing, kita saling memberikan praktik baik, ya itu akan memberikan suatu hal yang positif bagi orang lain, ya sehingga orang lain juga bisa bersama-sama atau mencoba hal yang kan. Oke, silakan Kak. Ayo, Kak Randy. Halo. Ya Kak. Ya. Halo. Ya, Hai. silakan, Kak. Hai. Mana yang lain nih? Halo Kak Inilah dulu Mas. Kak. Kita ice breaking lah dulu Kak, biar semangat. Kayaknya pada ngantuk nih Kak. Ice breaking Bang Nas. Panjang pendek, panjang pendek. Oke, ayo mana yang lain biar semangat. Bang Nas. Balonku ada 5. Ayo Bang Nas. Hore. Semangat lah yang lainnya. Tepuk semangat. 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 Anggu aja. Coba kasih tepuk konsentrasi Kak Randy. Konsentrasi. Ayo. Konsentrasi dimulai. Dah. Mulutnya dikunci. Zip. Oke. Silakan Kak. Iya Kak. Mungkin di sini silakan. sedikit aja saya nambahkan Kak. Mungkin dari strategi pengelolaan kelas saya sejauh ini masih kurang Kak. Jadi dengan adanya pembelajaran yang ini, saya sedikit membantu lah sedikit di sini Kak. Karena di sini tentang banyak juga nih kawan-kawan di sekolah mau inilah saling berbagi lah. Katanya nanti ini mau diadakan di Kombel juga ya. Di Kombel katanya. Iya. Nanti. Iya, betul. Jadi saya mau menyusunkan ini juga strategi bagaimana nanti kan buat PPT-nya yang menarik kan. Dari sini saya bisa saling ada beberapa yang saya dapat dari sini mungkin dari ini dari cara permainan saya dalam pembelajaran lebih menarik kan, yang biasanya ya yang monoton lah. Jadi kalau udah ada ini sedikit membantu lah pembelajaran PJOK lebih menarik. Apalagi udah pembelajaran SEM kemarin kan.
Saya udah terapkan juga kemarin tuh sama anak-anak. Seru Pak rupanya apanya permainannya, ada yang jadi wasit, ada yang ini kan jadi pemain. Saya rasa untuk yang ini saya udah dapat 80% lah Kak, saya terapkan. Oke. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Randy ya sudah memberikan sedikit apa ya praktik baiknya ya kepada peserta didik terkait dengan pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, baik. Dari kakak-kakak yang lain mungkin bisa memberikan praktik baiknya. Oke, silakan Kak Boy. Ini Kak, mungkin tambahan sedikit aja Kak ya. Yang saya dapat ini ya Kak dari kemarin diskusi kemarin mengatur tuh Kak, mengatur barisan membelakangi matahari Kak. Nah, ini sangat berguna lah di sekolah saya kan tak ada pohon-pohon besar Kak. Kemudian yang kedua itu untuk keselamatan tuh Kak. Sekarang saya setiap praktek kan saya pastikan dulu Kak. Yang batu-batu kecil-kecil tajam tuh kan saya pak dulu dari lapangan tuh Kak. Alhamdulillah lah Kak. Biasa kan saya suruh aja anak langsung main kan. Sekarang saya pastikan dulu keselamatan, tak ada paku kan. Nah, mungkin itulah yang saya ingat lah Kak, tambahannya Kak. Nah, itu saja Kak. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Kak Boy ya. Mungkin ada yang dari yang lain? Ya, ada berapa kemarin pembelajaran efektif itu? Ada 9, berapa? 9. Ada 9 ya. Oke. Iya, yang pertama apa? Yang pertama apa kakak-kakak? Kak Ismik, apa yang pertama? Tujuan Pembelajaran. apa tuh Kak? Iya, tujuan pembelajaran. Yang kedua Kak? Keterlibatan aktif siswa. Iya, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga? Pengajaran berdiferensiasi. Gimana Kak pembelajaran berdiferensiasi Kak Ismik? Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ada 9 kan? Yang keempat? Pemprogresan dan penahapan. Pemprogresan dan pentahapan. Yang kelima? Penjelasan berdemokrasi keterampilan. Mana Kak? Kak Ismi? Penjelasan berdemonstrasi keterampilan. Ayo. Mantap Kak Yuswa. Yang keenam? Umpan balik. Betul. Kayak mana umpan balik? Umpan balik. Yang ketujuh? Balik. Kak Ismi. Komunikasi. Ayo Kak Ismi. Jaga, itu udah jawab Kak Yuswa. Saya mau dari Kak Ismi. Ayo. Yang ke-9 apa Kak? Yang 9 tu lah Kak tu. Yang terlupa awak tu. Apa tuh? Mana keselamatan Kak? Keselamatan. Keselamatan. Kayak mana? Kayak mana? Tuh udah dikasih tahu Kak Sri. Kak Is, gimana Kak Is? Oh iya. Nah, keselamatan. Nih, keselamatan ya. Nah, jadi yang terpenting adalah keselamatan bagi peserta didik kita. Ya Kak ya. Dan kita mungkin menginginkan tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke lah, tujuan pembelajaran tercapai, berdiferensiasi, siswa aktif. Tapi apa? Tidak memikirkan keselamatan itu juga tidak baik ya Kak. Karena nanti efeknya juga berimbas kepada kita juga nantinya. Ketika peserta didik kita mungkin ada yang cedera atau ada yang terluka dan sebagainya, otomatis itu menjadi kewajiban kita. Ya, ketika peserta didik itu mungkin jatuh atau terluka atau patah tangannya, kita juga yang ribet. Nah, jadi kita pikirkan juga
keselamatan peserta didik kita. Ya kalau dulu kan mungkin antum biar aja aktif bergerak, tapi nggak kita pikirkan. Nah nanti kita juga yang susah akhirnya. Karena apapun itu adalah tanggung jawab kita ketika pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi kakak-kakak yang memberikan pemahaman tentang ini? Sudah? Kita lanjut. Oke, yang kedua. Ya. Ini kemarin sudah kita juga ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kemarin strategi mengajar itu ada berapa, Kak? Ada 2, Ya. Kak. Apa itu, Kak Fandi? Ayo. Ayo, strategi mengajar tuh ada ya. Ya, Kak. Udah yang bisa menjawab lah siapa. Oke. Ya, Kak Melda silakan. Oke, silakan Kak Iis. Ada Hati-hati 2 di strategi jalan. mengajar. Yang pertama non-instruksional dan instruksional. Ya, kemarin kita sudah membahas kan Kak Ismik. Ada 2 ya, strategi mengajar. Apa tadi? Instruksional dan non-instruksional. Ya, Instruksional. instruksional itu apa aja? Kemarin ada pembagiannya. Apa aja pembagian instruksional? Halo, ya silakan Kak Melda. Instruksional itu pertama demonstrasi, progresi konten, pengembangan konten. Itu, Kak. Ya, itu yang termasuk dalam instruksional. Yang non instruksional? Kalau non instruksional Ya. itu pakaian yang sesuai, pengambilan absen, sinyal berhenti, posisi guru dan formasi kelas, pengelompokan peserta didik, distribusi dan pengumpulan alat. Ya, ya kalau non instruksional itu lebih berfokus pada teknis ya, teknis luarnya ya. Nah, itu yang non instruksional. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait strategi mengajar ini, ya. Dari materi ini, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar tersebut sudah mendukung nggak paradigma kakak sebagai guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Oke, siapa yang bisa menjawab? Halo. Ya Kak, ada yang bisa menjawab? Apa pertanyaannya Kak? Apakah Kak? pemahaman kakak terkait ini? Ya, ya silakan.
Ya, kan Kak Fadla? Silakan. Ya, Kak Boy. Ya, Kak Fadla mau menjawab, silakan. Oke, silakan. Kak Boy, suaranya di-mute-kan, Kak? Oke. Oke, bagaimana pemahaman Kakak terkait strategi mengajar ini? Kak Randy, silakan Kak. Halo, suara saya kedengaran nih? Oke, silakan. Terkait strategi mengajar. Oke, tidak ada. Kak Ismik, terkait strategi mengajar ini bagaimana pemahaman Kakak? Bagaimana pemahaman Kakak terkait strategi mengajar ini? Oke, silakan. Strategi yang mana Kak? Yang dua tadi? Ya, strategi mengajar itu tadi kan ada dua tuh. Ya, yang non Bagaimana instruksional dan pemahaman instruksional Kakak kan? terkait strategi tersebut? Yang pertama tuh sangat positif Kak, karena pendekatan ini menawarkan sejumlah manfaat yang sangat relevan dengan perkembangan siswa di zaman sekarang. Nah, itu juga terlalu banyak. Dengar Kak? Dengar. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismik ya. Iya Kak. Oke, ada yang lain terkait pemahaman Kakak terhadap ini? Apakah sudah mendukung paradigma Kakak sebagai guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Sudah ya kakak-kakak? Sudah kan? Sudah mendukung kan? Atau tidak mendukung sama sekali? Sudah Kak, sudah mendukung. Sudah Kak, sudah mendukung Kak. Halo, nggak ada orang Ya, ya? Sudah Kak, sudah mendukung. Sudah mendukung. Sudah ya, sudah mendukung ya Kak. Oke, baik. Ya. Oke, kita lanjutkan terkait strategi. Selanjutnya kita lanjut sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak. Nah, kemarin kita sudah juga membahas tentang ini kan, model pendidikan gerak. Sudah kan? Sudah Kak. Sudah. Ya. Ya, bagaimana pemahaman kakak terkait ini?
Siapa yang bisa memberikan sedikit pemahaman tentang ini? Mungkin Kak, untuk Oke, silakan. konsep pendidikan gerak itu ada empat konsep, yaitu konsep tubuh, ada konsep ruang, ada konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Semua konsepnya saling berhubungan Kak. Intinya bagaimana model pendidikan geraknya bisa bermanfaat untuk kami guru. Makanya masing-masing konsep itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Ya, benar ya Kak Fadla. Ya, konsep model pendidikan gerak itu memang ada 4 ya, kemarin sudah kita bahas. Jadi dari keempat hal tersebut itu harus bisa kita memadukannya. Jadi sehingga ketika pembelajaran itu lebih spesifik lagi, di mana kita bisa memberikan sedikit ya, kita memahami apa sih peserta didik kita itu seperti apa. Contohnya seperti konsep gerak, bagaimana bergerak, konsep usahanya, ya, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Jadi kita padukan setiap konsep tersebut sehingga mendapat suatu pendidikan gerak yang memang benar-benar berpusat kepada peserta didik. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Oke, model pendidikan kebugaran. Kemarin kita juga sudah membahas ini kan? Sudah, belum, Kak. Sudah. Sudah. Apa aja pendidikan kebugaran? Ada Apa 4, saja Kak. pendidikan? Kak. Iya. Apa saja itu? V itu frekuensi, I-nya intensitas, T-nya time, satu lagi dia fit tuh kan, Apa? T-nya satu lagi. Tipe. Iya, tipe, Kak. Ya, ya, jadi ada 4 ya kemarin ya yang sudah kita bahas juga. Oke, selanjutnya ya. Kalau ini kemarin yang sudah kakak lakukan apa kegiatannya? Gimana Kak? Yang sudah kakak lakukan? Lupa? Kak Ismik? Pendidikan Buat apa nih? kebugaran. Program latihan tuh, Kak. Yang kemarin ya, yang FITT ya, yang di lapangan sampai ngos-ngosan ya. Iya, ngos-ngosan kemarin tuh. Iya, ya. Yang Ya, itu ya. gerakan. Scott jam. Nah, ada 3 kegiatan yang kita lakukan kemarin kan? Iya. Setelah itu kita menghitung denyut nadi. Nah, oke. Ya, jadi diusahakan ya kalau bisa ketika pembelajaran kita juga membuat seperti itu. Kita tes awal dulu peserta didik kita ya. Kadang peserta didik ini nggak tahu juga di mana sih ngukur denyut jantungnya, nggak tahu kan. Nah, jadi dari situ, oh di sini ternyata bagaimana menghitungnya. Jadi kita sudah paham ya Kak ya tentang materi ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Siapa yang ingin berbagi? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Ada yang mau memberikan penjelasan terkait ini? Oke, silakan Kak Nasrul. Oke, baik Kak. Di sini kalau di pemahaman saya, menurut pemahaman saya terkait sport education model ini, yang mana
semua peserta didik diikut sertakan dalam kegiatan seperti contoh yang sudah kita lakukan, semaksimal mungkin mereka yang melakukan sebagai panitia pelaksanaan tersebut gitu. Itu aja Kak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nasrul. Ya, terkait sport education, pemahaman Kak Nasrul mungkin ini ya berkolaborasi dengan peserta didik untuk pelaksanaan pembelajaran. Ya, oke, yang lain mungkin bagaimana pemahaman kakak terkait SEM ini? SEM Ya. enggak. Ya, silakan. Ini sepertinya sangat menarik untuk anak-anak karena mungkin anak-anak kan butuh apresiasi ya, butuh kadang kalau mengajar seperti biasa kadang bosan. Jadi kalau SEM ini kan semua anak berperan, ada yang menjadi wasitnya nanti kita ajarkan, ada yang menjadi pemain, ada yang membuat grup, ada yang menjadi pelatih, dan ada juga sebagai panitianya. Harapan kita kan SEM itu bisa seperti itu. Tapi mungkin SEM ini untuk anak-anak sekolah dasar belum bisa maksimal lah, karena mungkin lebih banyak kita yang mengadakan lebih bagusnya. Karena kalau kita serahkan sama mereka kan nggak maksimal. Tapi mungkin kalau untuk SMP atau SMA ini bisa maksimal, karena saya dulu pernah di SMP bahwa kalau anak-anak OSIS itu tinggal diarahkan aja kan. Tapi untuk semuanya bahwa SEM ini semua anak punya peran masing-masing lah. Membuat turnamen skala kelas atau bagusnya skala ini apa namanya tuh eskol class meeting, itu mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang akan berbagi pemahaman terkait ini? Ya, ini sangat menarik loh, model pembelajaran SEM ini. Ada lagi, Kak? Oke, silakan Kak Rian. Oke, silakan Kak Rian. Izin Kak. Sebelumnya saya sepakat tadi kayak dengan Kak Nasrul dan Kak Fatla. Memang SEM ini kan melibatkan seluruh peserta didik. Cuman perlibatan ini tuh yang saya pahami sesuai dengan apa namanya ya? Sesuai dengan karakter peserta didik Kak. Misalnya begini, kadang-kadang kan peserta didik itu pada olahraga tertentu tuh kan mayoritas ingin bermain, kan ada sebagian yang tidak mau. Nah, yang tidak mau itu nanti diarahkan lah mereka yang jadi pelatihnya ataupun yang menjadi penontonnya itu kan, supporter atau jadi wasit. Jadi pada dasarnya memang intinya itu tadi ya, untuk melibatkan seluruh peserta didik dalam aktivitas kegiatan SEM itu sendiri. Jadi tujuannya juga bagus gitu Kak ya. Kadang-kadang kan saya pribadi lah, kalau seandainya siswa itu tidak mau gitu kan, ataupun sedang tidak apa namanya Kak ya, tidak minat lah gitu kan, kalau kurang minatnya, nah itu kan bisa tuh jadi inilah, jadi apa namanya Kak, pertimbangan untuk diarahkan ke apa, perannya masing-masing. Dialihkanlah perannya, kalau dia tidak bermain ya itu dialihkan perannya jadi pelatih itu kan ataupun jadi wasit. Mungkin itu Kak ya. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Rian. Oke, tadi Kak Boy tunjuk tangan untuk memperkuat. Kak. Silakan. Izin Kak. Menurut pemahaman saya Kak, SEM ini sesuai lah Kak dengan kurikulum Merdeka Kak. Kenapa saya bilang sesuai? Karena kita memberi kebebasan kepada anak itu Kak. Kadang kan anak yang tak hobi
menjadi peserta. Nah, di bidang lain bisa juga Kak. Di bidang kepemimpinan organisasi itulah Kak, panitia itu diberi dia kesempatan Kak. Ibaratnya kita mengajarkan dari kecil anak ini untuk berorganisasi Kak. Jadi tidak melulu anak harus menjadi peserta. Jadi sesuai minat dan bakat mereka juga sebenarnya Kak. Tadi sempat saya coba juga kan, hari Sabtu kan Kak. Lumayan juga anak tuh senang-senang Kak, saya pakai speaker kan, mic. Nah, yang mau jadi komentator silahkan kan gitu Kak. Pas masuk lapangan saya hidupkan lagu FIFA tuh, senang lah anak tuh Kak. Pas main bola tuh betul-betul seperti turnamen katanya. Nah, mungkin juga sedikit tambahan dari saya Kak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kak Boy, Kak Fadla, Kak Rian. Ya, benar sekali ya. Sport education ini mungkin kalau untuk skala yang tingkat kelasnya mungkin bisa kita buat. Tapi kalau untuk pembelajaran itu tidak perlu juga selengkap itu, harus ada pelatih dan sebagainya, atau MC-nya ya tidak perlu juga. Paling tidak dia punya peran yang lain gitu. Misalnya mungkin dia sebagai pencatat skor, kita ajarkan, oh ternyata ketika bermain sepak bola itu, oh skornya begini ya Bu, ya Pak. Nah, jadi mereka memahami hal itu. Jadi nggak perlu sepak bola itu permainannya 2 kali 45 menit, waktu istirahatnya sekian. Jadi dengan dia bermain, oh seperti ini ya. Jadi waktunya itu 45 menit ya Bu. Ya. Kenapa kok 2 kali? Karena ada jeda istirahat. Di babak keduanya 45 menit lagi. Nah, jadi nggak perlu penyampaian yang seperti itu. Jadi dengan bentuk permainan mereka paham, oh seperti ini gitu. Jadi makanya di sport education ini mereka langsung terjun ya. Mereka mencari hal baru, mereka mendapatkan hal baru sambil mereka belajar. Oh seperti ini. Mungkin ketika bermain permainan bola kecil, ketika lempar tangkap, oh seperti ini ya Bu. Oh ternyata ketika lempar tangkap itu tangan itu menangkapnya dengan 2 tangan. Ketika melempar jarak jauh, posisi tangan lemparannya itu seperti apa? Melambung, ya kan? Mungkin tidak perlu kita bahas pembelajaran itu tidak harus dengan kita gitu. Ya, jadi dengan mereka langsung terjun, mereka paham, mereka sendiri yang mengamati, mereka sendiri yang mencari solusinya atau jawaban dari yang mungkin mereka pertanyakan. Jadi itulah fungsi kita. Jadi kita sebagai fasilitator di situ tibanya. Ketika mungkin dia mereka, oh seperti itu ya Bu, iya. Nah, jadi kita hanya cukup mengiyakan, mungkin atau kita sedikit menambah penjelasan yang baru. Jadi lebih menarik dan mungkin anak-anak peserta didik kita lebih senang hal yang seperti itu. Ya, mungkin bisa kita lakukan di sekolah di tempat kita mengajar. Oke, ini ya. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik ya? Apakah pemahaman kakak terhadap SEM sudah mendukung para asesmen otentik? Ya kemarin kita sudah membahas ya Kak ya. Mungkin ini salah nih yang sebelah kanannya. Terkait asesmen otentik ya kemarin kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana membuat suatu asesmen ya ketika pembelajaran ya. Kemarin sudah saya bagi, kayaknya belum dikirim ya tugasnya yang SMP. Kemarin ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 yang sudah memberikan ini ya, sudah dipaparkan. Kelompok 1 Kak Melda, Kak siapa lagi kemarin? Kak Melda kelompok 3 ya. Kumpulkan kayaknya. Nah, jadi terkait asesmen otentik ini adalah yang penting ya di dalam pembelajaran. Jadi
ketika kita melakukan asesmen ada beberapa ya step-stepnya yang harus kita lihat supaya bisa kita memberikan penilaian terhadap item-itemnya. Jadi apa tujuannya kita bentuk dulu ya, tujuannya apa ya, habis itu apa saja kriteria penilaiannya. Nah, jadi memang harus kita lihat asesmen otentik di dalam materi yang akan kita sampaikan nanti ya kakak-kakak. Baik, mungkin itu ya refleksi dari modul 1 dan modul 2 yang sudah kita lalui bersama ya kakak-kakak. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata ya. Ini harus disampaikan ya, dimana nanti kakak harus melaksanakan hal ini gitu ya, untuk tugas aksi nyata. Jadi apapun ininya nanti aksi nyata ini harus kakak buat ya. Ini ya di yang A, pengantar ya, setelah mempelajari semua modul dari modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan ya eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti aksi nyata ini kakak implementasikan apa yang kakak dapatkan dari modul 1 tadi, modul 2. Nah, jadi dalam bentuk praktik pembelajaran di dalam kelas. Jadi nanti kakak itu membuat suatu rencana pembelajaran ya 30 menit mulai dari duluan ya, atau inti dan penutup. Nah, jadi selama 30 menit, di mana kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi ya setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kakak. Oke, yang selanjutnya, nah ini ya pengantar tugasnya ya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK, di mana keberpusatan kepada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, dan yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yaitu modul ajar yang sudah dibuat. Jadi sekarang kan modul ajar ya, apalagi kelas 1, 2, 4, 5, kecuali kelas 3 dan 6. Kalau yang SMP mungkin sudah ya, sudah modul ajar ya semuanya ya kakak-kakak. Nah, setelah itu rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Ya, rekaman video berisi 1 kegiatan awal, ya kegiatan inti maksimal 30 menit. Ya, intinya 30 menit tanpa edit. Nah, jadi kegiatan awal itu seperti berdoa, absensi dan sebagainya. Nah, itu terserah mau 10 menit, tergantung kakak membuat modul ajarnya seperti apa. Kalau 10 menit boleh ya. Nah, jadi di kegiatan intinya itu maksimalnya 30 menit ya, tanpa diedit. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi atau pasca pembelajaran, dan yang kelima adalah testimoni peserta didik ya.
dalam menilai aksi nyata fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Ini nanti untuk penilaian aksi nyata kakak-kakak ya Kak ya. Oke, ya ini yang B, penjelasan teknis aksi nyata ya, di mana penugasan ini berbentuk mandiri ya, berbentuk praktek pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ada aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya, yang pertama, di mana kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali dengan memulai modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design ya. Di mana ada pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi usahakan perencanaan pembelajarannya itu yang sesuai dengan backward design yang kemarin sudah kita bahas ya kakak-kakak tentang ini. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ketika kita membuat suatu rancangan pembelajaran, kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana isu-isu sosial yang ada, isu-isu sosial PJOK yang ada di tempat kita mengajar dan pemanfaatan asset based thinking ya. Jadi apa yang ada di sekolah kakak itulah yang akan kakak lakukan ketika pelaksanaan aksi nyata. Ya. Jadi nggak ada alasan atau apa, Kak, kami tidak punya ini, kami tidak punya ini, ya dengan alasan mungkin sarana prasarana tidak lengkap, ya. Jadi kita bisa memetakan aset based thinking kita, ya. Apa aset yang mungkin bisa di sekolah itu yang bisa kita kembangkan untuk kegiatan perencanaan pembelajaran PJOK ini. Ya, oke. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar. Ya, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, jadi ketika kakak merancang suatu pembelajaran nantinya, nah, kakak tinggal memilih salah satu model. Nah, kakak mau model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran SEM, itu tergantung kakak-kakak ya, gantung kondisi sekolah juga. Nah, setelah itu nanti kakak buat rancangan asesmen otentiknya seperti apa. Contoh mungkin kakak modul ajarnya tentang apa namanya, permainan bola kecil, misalnya lempar tangkap, gerakan manipulatif ya, lempar tangkap di dalam permainan bola kasti. Mungkin kakak memilih model pembelajarannya itu SEM. Nah, jadi boleh kakak buat seperti itu di ketika video pembelajaran. Nanti asesmen otentiknya apa yang mau kakak buat itu
tampilkan. Ya, setelah itu yang ketiga, kakak unggah, kakak upload ya yang sudah dibuat itu, dan rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran ya di kelas pada LMS ya sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ya, ini waktunya cukup panjang ya Kak ya. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan Kak untuk rancangan aksi nyata yang akan kakak buat? Ya, sebelum kita lanjutkan, boleh? Enggak, itu di kelas aja, di dalam saja, atau di mix, atau di luar saja? Boleh, itu tergantung kondisi. Ingin dimixkan juga boleh, kakak buat di dalam kelas mungkin dengan materi seperti mungkin kalau di SD materi tentang kebersihan ya, menjaga kebersihan itu kan mungkin di kelas saja boleh ya. Kalau mau di mix saya membuat model SEM Kak, tapi saya pengen di kelas dulu, nanti baru kita lanjut di luar, boleh ya. Itu tergantung masing-masing Kak, nggak apa-apa mau seperti apa, yang penting alur ceritanya itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan kakak buat. Nanti ketika rencana pembelajaran mungkin Kak membuatnya dengan PBL misalnya, kakak buat pembelajarannya itu dengan mungkin project misalnya kakak membuat, itu kan nggak nyambung sesuai dengan modul ajarnya. Sesuai dengan step by step-nya. Oke. Ada lagi yang mungkin ditanyakan untuk aksi nyata ini? Sudah paham ya? Silakan Kak. Ini yang pakai yang udah pakai tabel-tabel asesmen otentik kemarin tuh dimasukkan di RPP. Iya, itu dimasukkan asesmennya. Apa tujuan pembelajaran kakak, materi ajarnya apa, sesuaikan asesmennya seperti apa. Ya, Kak. Atau misalnya kakak belum iya, ya kan ada mungkin rentangnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kakak jelaskan di asesmen otentiknya. Itu nanti dilampirkan dengan RPP-nya. Ya, dalam satu folder itu diupload. Yang untuk videonya juga tempatnya terpisah. Ini cukup lama ya waktunya kakak-kakak, nanti kita bahas. Ya, ini waktunya 8 hari. Kita mungkin akan zoom lagi di tanggal 19 itu, tanggal 19 itu kita sudah refleksi kegiatan. Ini kan masih tanggal 9 ya. Nah, jadi ketika di tanggal 19 itu udah sampai mana sih rancangannya gitu. Jadi sudah seperti apa gitu. Jadi ada rentang waktu 1 minggu ini, silakan kakak merencanakan, melaksanakan ya untuk aksi nyata ini. Jadi kita mencoba di sini, kita bukan mencari benar atau salah ya. Jadi kita kita saling berbagi ya. Mungkin ketika pembelajaran mungkin kita taunya kita udah bener nih gitu. Sementara mungkin itu belum hal yang berpusat kepada peserta didik yang mungkin anak-anak kurang aktif dan sebagainya dengan metode pembelajaran yang kita buat. Nah, di sini kita saling memberikan masukan ya. Mungkin kalau memang sudah bagus, memang ini sudah bagus dilaksanakan. Jadi tercapailah apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk PJOK kita. Seperti itu ya Kak. Oke.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Videonya uploadnya Kak? Ya, nanti ada uploadnya itu. Uploadnya ada di Enggak, dimulai kapan? uploadnya mulai di tanggal minggu depan sudah bisa itu uploadnya. Jadi minggu depan udah mulai buat video. Ya, dari hari Senin boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa Kakak ini. Karena kita nanti Zoom itu di tanggal 19, Kak. Tanggal 19 sudah siap tadi, Kak? Iya, 19 itu diusahakan sudah siap, Kak. Ya. Satu lagi, Kak, ya. Silakan Kak Melda. Kak, izin mau tanya, videonya itu intinya aja 30 menit atau keseluruhan dari awal sampai akhir? Keseluruhan. Mulai dari pendahuluan, ya, inti dan penutup. Itu 30 menit, Kak? Ya, 30 menit. Ya, kalau lebih, Kak? Disesuaikan. Boleh, lebih boleh. Tidak masalah. Tapi jangan sampai 50 menit. Kalau lebihnya 2 menit, 3 menit boleh lah. Kasih, Kak. Dan kalau bisa, dari yang kita bahas tadi kan sudah disampaikan ya, dari boleh kita membuat itu yang model pembelajar, yang model pendidikan gerak, atau model SEM yang mau kita buat. Nah, boleh. Kemarin kita sudah membahas, mungkin sudah dibuka video saya ya, pembelajaran saya kemarin tentang saya mengambilnya itu tentang model pembelajaran SEM ya, dipadukannya. Boleh Kak, kalau Kakak pengen model pendidikan gerak boleh ya, dengan materi apa misalnya Kakak pengen membuat model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran juga boleh ya. Jadi bisa pilih aja salah satu model pendidikan apa yang mau Kakak lampirkan di modul ajar Kakak tersebut. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjutkan saja kalau tidak ada. Ini ya aspek penilaiannya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat kepada peserta didik. Ya, ada interaktif, di mana adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, antar peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Ya, itu aspek yang dinilai. Yang poin A, jadi ada pemberian motivasi, ya. Ketika mungkin melakukan gerak, oke, baik, gerakan badu itu cukup baik, udah sangat baik. Oke, kita berikan tepukan yang positif untuk misalnya untuk badu. Peserta didik yang lain juga ikut memberikan motivasi yang positif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, di mana yang pertama ada pembukaan proses belajar, seperti biasa ya Kak. Jadi tidak perlu absen itu dipanggil satu-satu, ya. Habis itu melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Mungkin kita berikan pemahaman ke peserta didik itu, oh konsep pembelajaran itu mungkin kita ini kan dengan keseharian mereka, kehidupan nyata. Misalnya, kamu melakukan dari sekolah ke rumah, ya, itu menggunakan apa? Itu misalnya konsepnya itu mungkin gerak lokomotor, ya kan? Itu ketika dari rumah ke sekolah atau dari depan sekolah ke dalam kelas, kamu dari depan sekolah itu melakukan ke dalam kelas misalnya. Bu, saya berlari Bu ke dalam kelas, atau
saya berjalan Bu ke dalam kelas. Itu termasuk gerakan apa yang kamu lakukan? Oh, berjalan itu termasuk dalam apa? Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau yang mereka lakukan. Jadi lebih paham mereka dengan materi tersebut. Selanjutnya menerapkan pengajaran yang efektif. Ya, pengembangan konten, umpan balik, atau waktu belajar yang akademis. Ya. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran. Oke, Kak Randy, silakan. Izin Kak, ini videonya dibuat keterangannya nggak? Umpamanya berdoa, ditulis itu keterangannya berdoa. Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan videonya diedit ya Kak ya. Misalnya gini, udah saya buat yang ini dulu pendahuluan. Nah, nanti atau lusa saya buat ini, kan beda tuh. Nanti ketahuan tuh ya jeda-jedahnya itu kalau videonya diedit. Pokoknya yang ketika di inti diusahakan tidak diedit. Tapi kalau cuma ngedit kata-kata di bawah sih nggak apa. Misalnya di-cut nih, dilanjutkan lagi. Itu kan pasti konteksnya berbeda, gerakannya pasti berbeda gitu kan. Nampak editannya. Jadi kalau diusahakan ketika di inti jangan di-cut atau diedit. Jadi kita melihat pembelajaran itu memang natural, ya. Tidak di apa namanya? Tidak seperti film. Kalau di film kan bisa di-cut dulu. Itu apa namanya? Mungkin bahasanya kurang ini, di-cut dulu misalnya. Jadi tidak nampak naturalnya. Oke Kak Melda, silakan Kak. Kak mau tanya, kan misalkan ini buat modul ajar, terus kan misal kita masukin strategi SEM gitu kan Kak, dalam modul ajar kita. Terus kita kan ada tuh pergerakan antara anak keluar dari kelas menuju ke lapangan. Itu kan bisa ada antara. Terus kalau kita buang aja berjalan itu, apa boleh atau tidak Kak? Kan menggunakan waktu lama. Ketika berjalan itu. Ketika berjalan itu bisa dicepatkan, mungkin bisa ya. Oh, dicepatkan gerakannya tuh dibuang aja gitu ya. nggak bisa? Dibuang kalau bisa nggak usah sih dibuang, dicepatin aja pokoknya. Kan nanti pertama misalnya di kelas nih, tiba-tiba di luar, berarti kan ada pengkatan suatu ini kan video kan, kalau bisa jangan di-cut. Mungkin atau dicepatin ketika gerakan berjalannya, nggak apa-apa. Tapi kan nggak jauh kali kan jaraknya dari kelas ke lapangan. Lumayan sedikit kan, nggak terlalu jauh kali itu. Ya, kondisikan aja. Iya Kak. Biasanya peserta didik itu ketika di video kan mereka lebih teratur. Apalagi ini video kalian nanti ini sampai nih ke kementerian, ini viral ini ya. Mereka lebih semangat ya, biasanya seperti itu sih. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Jadi terlihat ya di poin B ini, strategi pembelajarannya seperti apa, ya kan? Penerapan pembelajarannya seperti apa, itu ada 3 ya. Model pendidikan gerak, atau model kebugaran kah, atau SEM. Nah, jadi terlihat di situ. Yang ketujuh, penutupan atau proses belajar. Ya, yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama itu merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Jadi nanti di situ dilihat juga ya di modul ajar itu asesmen otentiknya apa yang akan dinilai gitu. Jadi ketika video pembelajaran terlihat apa yang akan kakak nilai di situ. Ya, jadi buatlah rancangan pembelajaran itu dengan baik. Ya.
Oke, yang D, ya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar sesuai dengan petunjuk. Ya, jadi silakan lakukan refleksi dengan 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ya, jadi di mana tahap pertama itu tentang what, ya, atau apa, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, tahap pertanyaan so what, ya, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya, jadi bagaimana tempat untuk menjelaskannya. Jadi yang ketiga, refleksi terakhir yaitu know what, ya, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi evaluasi itulah bagaimana pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Ya, jadi itu yang keempat, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Ya, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi kakak perhatikan juga ini, ya, isu-isu ini. Jadi disitulah video pembelajaran yang akan kakak buat, ya. Selanjutnya, oke, mana? Nih, ya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif, ya. Jadi kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Jadi ini mungkin harapan ya kakak-kakak setelah pembelajaran PKG PJOK ini nantinya. Nah, ini ya tahapan refleksi yang tadi. Ya, mungkin kriterianya nih seperti ini, ya, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional. Nah, ada sangat baik, ada baik, cukup, kurang. Ya, ada so what, ada know what. Nah, itu. Ya. Jadi inilah terkaitnya. Ini ya lini masa penyusunannya, aksi nyata atau modul ajar. Ya. Ini sesi persiapan yang kita lakukan, inilah dia. Sesi persiapan. Setelah itu upload RPP atau modul ajar, ya, dan video pembelajaran. Ya, rentang hari efektif setelah sesi persiapan, ya. Itu 8 hari. Nah, berarti di tanggal 19 ya. Nah, dilebihkan 2 hari. Setelah itu refleksi aksi nyata. Ya, refleksi aksi nyata itu sama ya. Itu setelah ini di tanggal 19 refleksinya, uploadnya itu minimal di tanggal 17 itu sudah kakak upload ya kak.
untuk modul ajar dan videonya. Setelah itu ini penyusunan. Nah, ini di bawah kan. Yang ketiga upload, yang keempat penilaian karya aksi nyata. Ini bisa langsung dinilai ya ketika kakak sudah mengupload. Baru yang kelima refleksi. Jadi di tanggal 19 kalau nggak salah saya. Coba kak ada yang masih menyimpan jadwal? Ada? Bentar, saya cek dulu. Ada kak yang masih menyimpan jadwal kegiatan kita? Nah ini ya. Sambil saya cek itu di tanggal sekarang tanggal berapa? 9 ya kak? 7. Jadi kita ini di tanggal 17. Tanggal berapa ini? November. November di tanggal. Ada kak yang sudah mencek nih? Refleksi aksi nyata di tanggal 19 November. Ya. Nah, itu berarti di tanggal 19 itu kakak sudah mengupload semuanya. Ya, 19 November. Jadi kita ada tatap maya itu sebanyak 6 kali lagi ya kak. Tinggal 6 kali lagi kita melakukan tatap maya. Jadi di tanggal 19 November, nah itu kita akan refleksi aksi nyata. Jadi berarti ada rentang waktu 1 minggu 10 hari ya untuk pelaksanaan aksi nyata di sini ya. Satu hal lagi yang akan saya sampaikan juga terkait dengan aksi nyata ya, nanti ketika di akhir itu kakak akan ini kan ada di sini disampaikan ketika kakak mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan siswa, itu nanti ada ini ya kak, ada surat, di mana surat itu menyatakan bahwa mereka bersedia untuk wajah atau videonya itu untuk dipublikkan ya kakak-kakak, karena nanti ini ya tugas kakak ini nanti kakak kirimnya itu di dalam PMM kak ya, di dalam PMM kakak upload di PMM, setelah itu nanti link dari PMM itu kakak sematkan di sini gitu. Jadi memang harus ada persetujuan dari orang lain, termasuk mungkin kakak dengan rekan sejawat atau ada ini apa namanya memvideokan rekan sejawat atau peserta didik, itu nanti ada di LMS kakak itu ada surat pernyataan bahwasanya mereka bersedia wajahnya ya untuk ditampilkan di publik. Nah, jangan nanti kita kena undang-undang ITE ya, itu sudah dipersiapkan oleh kementerian. Nah, jadi jangan sampai tidak diupload nanti ya kak ya, itu ada nanti
sekalian diupload. Mereka bersedia untuk wajahnya ditampilkan di publik untuk terkait aksi nyata ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang akan didiskusikan atau akan disampaikan. Ada Kak? Ada? Untuk terkait Jelas, tugas Kak, jelas. aksi nyata ini? Jelas ya? Jelas. Ya, nanti silakan Kakak buka LMS-nya masing-masing ya Kak. Jadi video yang kemarin pertama tuh Kak kan udah dikirim juga tuh Kak. Tapi kan ada yang edit, Ya. ada yang asli kan. Berarti Iya, tetap buat betul. lagi lah ya. Ya, buat lagi. Tapi kalau misalnya Ini, materinya sama, boleh materi yang sama, mungkin model pembelajarannya aja yang Kakak rubah. Kan ada 3 tuh, model pendidikan gerak, kebugaran, atau yang SEN. Oke. Sip. Intinya seperti ini aksi nyata nih. Kakak itu mempraktekkan ya apa yang Kakak pahami dalam konsep diseminasi ini. Nah, itu yang Kakak praktekkan di aksi nyata. Nah, jadi Kakak buat ininya. Sampai di mana sih pemahaman peserta didik ini, peserta diseminasi ini terkait dengan materi PKG PJOK ini. Ya, jadi Kakak tuangkan di LMS Kakak. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan Kak? Kak Ismik sudah paham? Sudah paham ya Kak? Sudah. Cuma agak ribet aja nih kalau ditengok. Nggak ribet Kak, mana pula ribet. Kakak kan setiap hari mengajar kan, nah Kakak Iya. punya RPP, tinggal Kakak tambahkan aja model Pembelajaran. model pendidikan apa ya. Mau model SEM kah mau Kakak buat atau ini, nggak ada nanti yang salah benar, yang penting Kakak buat. Oke, Ya. siap Kak. Kalau bisa jangan lewat dudetnya ya. Iya Kak. Karena di situ terlihat kan kemarin merahnya. Terlihat Berapa masih ada yang merah Kak. Iya kan. Nah, jadi kalau terlambat, nah, jadi nilai kita itu di situ berbeda. Yang lain warnanya biru, yang kita merah. Ya Kak. Oke. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kak Boy, oke. Silakan Kak. Mau nanya ini Kak, kapan due date-nya Kak? Due date-nya itu di tanggal, coba kalau yang di peserta tanggal berapa Kak? Tanggal 17 ya? Ada yang buka ini, buka LMS? Bentar, coba saya lihat. Oke, Kak Melda, silakan. Kak, mau tanya soal pembuatan aksi nyata ini, itu kita harus mencantumkan strateginya satu, terus kita modul ajarnya sama dengan pembelajaran kita sehari-hari. Iya, sama. Modul ajarnya sama. Misalkan kalau waktunya lebih, Kak, boleh. Waktunya lebih dari 30 menit itu, misalnya 56 atau 57 atau 50 gitu. Ya kan kalau sesuai dengan modul ajar kita kan 2 JP, kalau SMP berarti 2 kali 40, 80 menit ya. Iya. Jadi dari pembelajaran 80 menit itu Kakak cutkan jadi 30 menit. Tapi semua tersampaikan. Ya.
Kayaknya Kalau nggak yang bisa lah, Kak. 30 menit. Kayaknya tidak bisa dari 80 menit dicukupkan menjadi 30 menit. Sementara di situ pembukaan, di situ inti, di situ penutup. Nah, itulah bagaimana Terlalu kakak mepet, Kak. mengkonsepkan hal tersebut menjadi 30 menit. Ya, itulah strateginya seperti apa. Sama seperti program guru penggerak ketika micro teaching dalam 60 menit, 35, 30 menit, 70 menit harus tersampaikan materi dari awal sampai akhir hanya 10 menit. Bagaimana strategi kita? Seperti itulah. Ini dalam waktu 30 menit. Nah, jadi bagaimana kakak bisa menyampaikan hal itu dengan waktu segitu? Tapi tersampaikan semuanya materi ya kita gitu. Berarti kita kalau mau di dalam ruangan aja gitu boleh ya kan, Kak? Boleh, Atau boleh. di luarnya aja boleh gitu. Boleh, nggak masalah. Itu teknisnya saja itu. Mau di mananya boleh. Berarti terakhir mengupload itu tanggal 18, Kak? Terakhir kalau saya lihat di sini, nih sebentar. Iya, tanggal 18 di LMS, Kak. Iya, di LMS tanggal 18, 18 Kak. ya? Tanggal 19 kita tetap Maya. Oh iya, dudatnya 18 November, benar. Dari tanggal 9 sampai tanggal 18 November. Iya, berarti ada waktu 9 hari ya untuk pelaksanaan ini. Karena kita Zoom-nya di tanggal 19 nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin itu saja ya. Jadi pada akhir sesi kita hari ini ya, yang pertama tadi kita sudah merefleksikan koneksi antara materi dari modul 1 dan 2. Yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Jadi untuk penugasan aksi nyata ini memang harus dilakukan dengan maksimal ya, di mana konsepnya itu kita memahami dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, itulah kita tuangkan di aksi nyata kita. Jadi silakan kakak-kakak nanti boleh, mungkin kakak-kakak bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sini juga boleh, tidak masalah. Mungkin kalau seperti kemarin teknisnya saya membantu kakak yang sekitaran tempat sekolah saya untuk pengambilan video ya, mungkin ketika bersama mungkin ada ide-ide yang muncul ya, ide-ide yang muncul, tapi kalau kita sendiri mungkin terasa berat. Nah, jadi boleh berkolaborasi dengan teman-teman di grup ini ya, boleh, silakan. Itulah gunanya kita berkolaborasi dengan kelas kita. Jadi yang mungkin sudah paham dengan hal ini boleh bantu teman-temannya atau rekan-rekan yang lainnya untuk pembuatan aksi nyata yang maksimal. Jadi itu harapan saya untuk kelas ini ya. Jadi saya berharap ketika kita masuk itu 14 orang, usahakan keluarnya juga 14 orang dengan hasil yang sangat baik ya. Jangan sampai nanti ya, harapan saya seperti itu. Alhamdulillah kami kemarin yang ketika pelaksanaan pendidikan juga yang 9 orang, alhamdulillah kami saling support, kami saling melengkapi, saling menutupi ya. Mungkin teman-teman yang kurang, apa sih kurangnya, ayo kita bahas sama-sama. Jadi boleh duduk bersama atau berkolaborasi bersama ya, supaya hasilnya baik. Alhamdulillah kemarin kami semua yang Kota Dumai sangat baik. Jadi memang betul-betul diapresiasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi harapan saya sebagai Fasda di kelas ini juga seperti itu hendaknya. Jadi kakak-kakak saling membantu ya. Jangan saling
mendahului, kalau bisa saling rangkul lah teman-teman yang mungkin kesulitan, yang mungkin kurang memahami. Dan yang kita yang kurang memahami juga mungkin selalulah bertanya dengan teman-teman yang lain. Karena bukan ketika kita bertanya itu bukan kita bodoh di mata orang, justru kita menjadi ini ya, berarti kita pengen pengetahuan yang baru. Ya. Mungkin teman-teman juga yang ditanyain atau yang diminta bantu, mungkin dia juga senang ketika kita memberikan ilmu ke teman yang mungkin kurang memahami, itu akan menjadi ini ya. Jadi ilmu itu jangan disimpan, dibagi ya, dikolaborasikan. Jadi kita punya ilmu, makin bertambah ilmunya. Jadi jangan punya anggapan ilmu yang kita punya ya nggak usah dibagi-bagi. Jadi kita saling berkolaborasi, itu akan lebih baik. Ya. Oke Kak, jadi itu harapan saya, mudah-mudahan kelas ini nantinya baik semuanya, lulus semuanya. Jadi jangan sampai ada yang tidak lulus, yang mungkin nilainya cukup. Jadi mudah-mudahan semuanya nilainya amat baik. Jadi nanti bisa kan 122 JP ya. Di sertifikatnya itu bisa untuk melengkapi kinerjanya. Nggak perlu lagi dengan mengikuti kegiatan pelatihan lain. 122 JP itu sudah ini ya, sudah di ekinnya sudah ini, sudah luar biasa kan. Itu harapannya ya, kakak-kakak semuanya. Jadi satu lagi, kami bermohon betul ya, bermohon sekali bagi yang belum selesai tugas-tugasnya tolong diselesaikan Kak, karena kami di akhir bulan ini mungkin kami akan kembali lagi ke Pekanbaru, kami akan rakor. Kita terakhir itu tatap maya di tanggal 10 Desember ya Kak. Ya, itu di Karya. Ya kan Kak? Jadi di 10 November itu sudah, jadi kami sebelum sudah rakor di Pekanbaru lagi membahas kelayakan kakak lulus hidupnya. Mungkin kalau yang dari penilaian Pasda mungkin bisa di ini ya, bisa tapi kalau dengan kehadiran dan sebagainya itu nanti dibagi. Usahakan Kak tugas yang tuntas belum dikirim segera dikirim. Karena nanti kita juga dengan ujian semester di awal Desember kita sudah ujian Kak. Jadi bakal ada tugas pokok, tugas kita di sekolah yang harus kita selesaikan. Oke, Kak Fadla David menyampaikan. Kak Fadla David. Yup. Ya. Ada yang mau disampaikan Kak? Nggak ada, lanjut. Oke, suara piring. Nah, terus. Oke. Dimutkan ya Kak. Sorry. Dimatikan mikrofonnya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Yang ingin ditanyakan? Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Cukup ya? Cukup jelas ya Kak ya? Oke, kita sudah tiba di penghujung ya, nutup. Oke, ya.
Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya Kak. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan mungkin sebelumnya saya minta maaf mungkin ketika ada kata-kata saya yang salah atau mungkin tidak baik atau mengena di hati kakak, mohon maafkan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hal yang mungkin nantinya menjadi hal yang terbaik untuk kita semua di masa yang akan datang. Oke, untuk penutup silakan Kak Fadla Fardosi untuk memimpin doa. Oke, silakan Kak Fadla. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum menutup tatap maya kita hari ini, baiklah semoga apa yang disampaikan oleh fasilitator menjadi ilmu untuk kita semua dan diberi kelancaran untuk membuat aksi nyata. Kita tutup berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fadla sudah memimpin. Baik, saya tutup.